Hai guys, and welcome back to Autonet Max. Ya, ini adalah sebuah kunci yang menyerupai mobil. Dan ini adalah kunci sebuah Porsche Macan. Jadi Porsche mengambil nama Macan itu dari Indonesia, atau orang bisa bilang Tiger ya. Tapi pakai bahasa kearifan lokal, cila. Ya, jadi kalau misalnya ada orang ngomong macan atau makan, itu sah-sah aja. Mau macan atau makan, itu nggak ada yang salah, karena emang ini diambil dari bahasa Indonesia. Dan kata cannya sendiri itu ada satu korelasi dengan Porsche-Porsche lainnya, dimana kalau misalnya kita lihat tuh Porsche harus ada CA-nya. Carrera, Cayman, Cayenne, dan ini adalah Macan, tapi C-nya ditaruh di tengah ke belakang. So, ini adalah Porsche Macan yang entry level. Jadi yang paling terjangkau harganya dibandingkan dengan Macan-Macan yang lain. Kayak misalnya ada Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu bahwa Porsche Macan ini karena dia VW Group, dia mengambil basis atau platform yang sama dengan Audi Q5. Tapi sebenarnya perbedaannya banyak banget, karena dari kaki-kakinya, bodinya, dan juga transmisinya dia eksklusif dari Porsche. Makanya meskipun dia mesinnya mesin 2000 cc bawaan VW Group kayak dipakai Audi A4 atau Golf GTI, dia sudah pakai transmisinya dengan PDK, Porsche Doppel Kupplung. Terus kita lihat lampunya, ini yang cukup spesial dari Porsche karena dia sudah pakai PDLS. Jadi ini kan varian faceliftnya. Dia udah pakai Porsche Dynamic Lighting System, dimana yang gue suka dari mobil ini dia punya 4 titik LED di 1, 2, 3, 4. Ini full LED sebetulnya, meskipun dia ada projection, tapi kalau misalnya kita nyalain biasa, dia yang nyala tuh 4 titik. Kenapa 4 titik? Karena dia punya histori buat Porsche. Kalau Porsche itu di Lemang, itu dia punya lampu 4 biji, 4 titik. Jadi kalau misalnya lagi balapan, terus pebalap lain ngeliat spion, itu kalau misalnya dia ngeliat di lampunya ada 4 titik, berarti dia bisa bilang, oh belakang saya ada Porsche, dan Porsche siap untuk menyusul mobil Anda. Kalau dibuka, dia kayak setengah bodinya itu ikut kebuka semua gitu, nggak cuma separoh. Memang dia tersedia 3 mesin ya, mulai dari yang 3000 cc sampai 3600 cc. Tapi karena di 2000 cc, makanya kita akan lihat di sini masih banyak space yang tersisa buat naruh mesin yang lebih gede. Tenaganya gimana? Tenaganya cukup menjanjikan, meskipun 2000 cc dia punya 252 horsepower dan juga torsinya 370 Nm di 1600 hingga 4800 rpm. Jadi torsinya itu bandnya panjang banget. Oke. Dan dia juga punya sistem all-wheel drive yang pastinya bukan quattro karena dia pakai Porsche Traction Management, ditambah transmisinya yang sangat spesial tadi. Nanti kita akan coba seperti apa, apakah beneran spesial atau enggak. Dan Porsche adalah Porsche, jadi bagaimanapun juga dia harus mementingkan handling ya. Dan mobil ini bannya aja pakai tractionnya AA gitu, jadi bagus sekali. Dan dia ukuran 235/55 R19. Di belakangnya dia pakai ukuran lebarnya 255, jadi lebih besar dibandingkan yang depannya. Velgnya ukuran 19 inci dan karena ini adalah entry level, velgnya tuh belum yang kelihatan keren banget ya, masih biasa banget. Nah, kita lihat sampingnya. Porsche Macan ini ganteng banget dari depan, samping, belakang, dan belakangnya juga kelihatannya bagus sekali, bagus banget. Jadi kalau kita di belakang Porsche Macan ini kelihatannya, wih, depannya Porsche. Dan kalau misalnya kita buka belakang ya, bingung kan tombolnya di mana gitu, di sini apa di mana? Ternyata ada di wiper. Sudah elektrik, dan kalau misalnya kalian punya uang berlebih bisa tambah optional buat touchless.
Nah, di sini ada tombol. Kalau misalnya kita bawa barang yang cukup besar dan butuh lebih rendah lagi, dia bisa direndahkan, bisa mengatur suspensi seperti ini. Terus di belakangnya, kalau misalnya kalian pikir di bawah ini ada ban serep, ternyata dia nggak ada. Dia pakai tire repair kit, dan di sini kita akan menemukan sebuah subwoofer dari Bose. Oke. Nah, terus ini mobil juga bisa dilipat rata lantai dari depan. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Masuk ke kabin kedua dari mobil ini, rasanya ternyata cukup lega juga. Atapnya, legroomnya, headroom dan legroom bagus sekali, dan kita dapat armrest di sini. Di sini ada juga AC buat blower belakang, dan kita bisa atur secara individual temperaturnya. Jadi ini AC-nya triple zone, kanan, kiri, dan belakang. Yuk, sekarang kita ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Porsche Macan. Nyalain dulu. Dia kalau kita nyalain, dia akan langsung otomatis ya, dia setup ke tempat kita tadi semula. Jadi kalau misalnya kita matiin terus buka, dia akan mundur biar kita mudah keluar masuknya. Dan ada yang hal unik di Porsche Macan ini, tapi sebetulnya bukan di Porsche Macan sih. Semua Porsche dia itu nggak punya push start stop engine button, tapi dia modelnya selalu model putar meskipun sudah keyless. Kenapa gitu? Jadi ini ada sejarahnya. Kalau misalnya Lemang zaman dulu itu kan orang jalan lari ya dari luar kan, terus habis itu starter, jadi biar cepet-cepetan, makanya dia harus ada di sebelah kanan dan modelnya putar. Kalau yang setir kiri, dia ada di sebelah kiri dan modelnya juga putar juga. Jadi ini ada sejarahnya, bukan karena Porsche nggak bisa bikin push start stop engine button, ya kali nggak bisa bikin gitu ya. Nah, ini interiornya seperti yang kita lihat, interiornya ini seperti kokpit pesawat ya. Jadi kontrol-kontrolnya itu dibikin di bagian konsol tengah sini. Jadi ini dibikin agak tinggi. Jadi kontrol-kontrol AC-nya itu ada sebelah kiri dan kanan, ada layar sendiri-sendiri. Ini untuk temperatur dan hembusan anginnya. Kemudian ini untuk arah AC-nya, di bawah sebelah kiri sini ada Sport Plus, Suspension, mau Comfort Mode atau Sport Mode. Di sini juga ada untuk pengatur ketinggiannya. Jadi kalau misalnya kita pencet untuk low level, dia akan turun 10 mm. Di bawahnya ini untuk mematikan stability control. Di sebelah kanan ini ada pencetan off-road. Jadi kalau misalnya kita dari off-road, dia akan naik 40 mm ketinggian mobilnya. Di sini ada lane departure warning, dan di sini ada auto start stop. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan terus kita injek rem, lampu merah, dia mesinnya akan mati buat menghemat bahan bakar. Nah, kita lihat setirnya. Setirnya masih seperti Porsche pada umumnya, cuma ini lingkarnya agak tebel ya, nggak seperti Porsche yang kayak pernah gue bawa kayak 911 atau 7118. Terus di sini ada cruise control, dan sebelah kiri kanan ini ada controller buat display atau volume dari head unit. Nah, head unitnya ini karena dia adalah varian facelift, dia bentuknya sedikit berbeda karena dia dibikin sekarang frameless. Terus sekarang jadi lebih smooth gitu kalau kita pencet-pencet. Ini sport chrono-nya, ini assist buat display park assist. Terus kalau kita ngomongin soal desain dan build quality-nya, materialnya, ini bagus banget bro. Nggak usah dikomentarin lah, ini udah pasti top marko top. Dari jahitannya kita bisa lihat, pemilihan bahan-bahannya ini bagus sekali, dan kulitnya pun juga rasanya enak, dia nggak panas. Bahkan desain yang seperti ini itu akan berlanjut ke bagian atas gitu, jadi kayak wall design itu dibikin selaras, bagus banget. Oke, sekarang kita langsung aja jalan gunakan Porsche Macan. Tapi sebelum jalan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe buat kamu yang baru pertama kali nonton video Autonet Max, dan yang udah subscribe jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng. Oke, sekarang kita ada di mode comfort, dan ini semuanya comfort, jadi yang paling nyaman. Terus ini ada nyala ya. Nah, bedanya mobil ini sama kayak kemarin kita nyobain Lexus, dia itu bisa naikin air suspension dan nuruninnya itu bisa sambil pas jalan. Kalau Lexus kan cuma bisa pas lagi lagi berhenti. Kalau ini bisa.
Dan kalau misalnya kita pencet off-road, nanti dia akan naik 40 mm, jadi lebih tinggi dan lebih aman buat ngelibas jalanan off-road. Dan yang gue rasakan pertama kali ketika mengendarai mobil ini mobil ini bener-bener sangat halus, sangat lembut. Jadi pengendaraannya dan suspensinya pun untuk sebuah Porsche ini sangat-sangat lembut. Contohnya gini ya, kita depan ada polisi tidur. Kalau polisi tidurnya speed bump. Tuh, rasanya gitu doang gitu. Ding, 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 udah kelar. Dan polisi tidur yang besar seperti ini, gitu ya. Ini rasanya enak banget. Sangat lembut sekali. Jadi buat daily car ini bisa dibilang sangat-sangat oke. Ini adalah mobil Porsche yang bisa dipakai buat daily car, bentuknya keren dan juga mesinnya bertenaga. Nah, sekarang kita pindah ke Sport Plus. Sport Plus otomatis dia RPM-nya akan naik. Terus suspensinya dia pakai yang paling hard ya, paling sport. Dan body roll-nya berkurang cukup signifikan. Terutama gue suka banget respons mesinnya. Respons mesin tuh enak banget. Dan kalau misalnya kita injek gas sedikit ya, lagi keadaan idle gini, kayaknya instan banget dan transmisinya tuh sangat smooth gitu. Jadi dia halus banget. Transmisinya halus dan pokoknya nih enak banget lah. Mobil ini juga performanya meskipun 2000 cc doang, cuma 252 horsepower, tapi memang Porsche itu kan secara numbers, secara specs, itu kalau ngomongin tenaga itu nggak seperti supercar lainnya yang besar sekali ya. Ini meskipun dia cuma 252 horsepower, dia bisa 0 ke 100 dalam 6,5 detik saja. Jadi cukup cepat. Dan ini adalah Porsche yang paling lambat. Ya, 6,5 detik tuh Porsche paling lambat. Tapi tetap aja responsnya, transmisinya ini beda banget loh. Handlingnya juga ya, dipakai buat belok ini masih ngikut. Belakangnya nggak lari, nggak terasa kayak ada oversteer atau understeer, bener-bener terasanya natural. Jadi kalau misalnya kita mau ngebut oke, mau pelan oke, ini adalah mobil yang cukup menjanjikan gitu. Cuma meskipun mobil ini mesinnya enak banget, transmisinya enak banget, suspensinya bagus sekali, bisa empuk, bisa keras. Gue merasa mobil ini kayak, kalau untuk menyandang nama Porsche, suara mesinnya itu sama sekali nggak ada Porsche-nya sama sekali gitu. Suara mesinnya bener-bener halus, kedepan kabinnya juga bagus. Dan kalau misalnya kalian ingin merasakan mobil yang sensasinya sebuah sports car sejati, yang suaranya bisa gitu ya, suaranya nggak jelek tapi kurang keras. Dan menurut gue harusnya bisa dibikin lebih keras lagi suaranya. Mungkin pakai Sport X House ya, tapi itu optional. Mungkin karena ini 2000 cc juga 4 silinder, kita harus coba yang 3600 cc seperti apa suaranya. Dan gue surprise ya, untuk sebuah mobil dengan performa yang cukup tinggi seperti ini, dia ternyata cukup irit ya. Untuk dalam kota kita mencatatkan angka sebesar 11,6 km per liter, dan untuk luar kota bisa sampai sekitar 16 km per liter, kombinasi sekitar 13 km per liter lah. Dan untuk mobil sekelas Porsche, performanya bisa 6,5 detik 0 ke 100, ini sangat-sangat irit. Terus kalau kita ngomongin soal audionya, head unitnya, dia touchscreen dan ini sangat mudah sekali digunakannya. Jadi menu-menunya tuh nggak ada model pakai dial apa segala macam, semuanya di touch. Ini ada navigation dan map. Nah kalau map ini peta, kalau navigation ini kita input. Kita mau city-nya apa, street-nya apa, terus ada media. Ini kayak Bluetooth, kayak USB, dan kalau misalnya kalian mau masukin DVD, ini masuknya dari sini. Oh, dibuka biasa. Nah, seperti ini. Ada SD card 1, SD card 2, pencet lagi, bisa ketutup. Terus dia punya sistem all-wheel drive atau yang disebut sama Porsche namanya Porsche Traction Management. Ini kita bisa lihat di sini sebelah kanan ada layar. Kalau misalnya kita lagi jalan santai, gitu ya, kayak gini ya, lagi cruising, dia akan menyalurkan tenaga itu lebih banyak ke bagian belakang, sekitar 70% lebih. Yang depannya cuma 20%-an. Tapi kalau misalnya kita langsung gas, dia akan langsung 50-50. Depan 50%, belakang 50%. Jadi untuk menjaga traksinya lebih bagus, dia langsung cepet banget dia ngatur delivery tenaga antara depan dan belakangnya itu cepet banget berubahnya. Tapi kalau misalnya kita rubah ke off-road, dia di kecepatan rendah pun dia akan menyalurkan tenaga ke depan dan belakang itu 50-50 juga. Tanpa harus kita ini ya, kita harus tarik gas, dia akan langsung 50-50. Dan rasanya ya, karena tadi kita pakai yang low mode, yang turun 10 mm,
pas naik 40 mm atau naik 50 mm dari yang awal, itu rasanya langsung tinggi, mobilnya tuh rasanya beneran kerasa tinggi gitu, makin tinggi. Dan sekarang kita akan coba main ke off-road sedikit ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke track off-road. Off-road naik Porsche. Ini meskipun jalannya tanah gini ya, rusak sekali, dia suspensinya masih bagus banget mainnya sih. Wah, bannya kotor. Oke guys, kita udah nyobain Porsche Macan. Dan mobil ini bisa dibilang kesimpulannya, tenaganya oke, looks-nya oke, interiornya lega, dan well equipped juga, mewah sekali. Gue bisa bilang ini adalah mobil salah satu bucket list gue. Kalau misalnya gue punya duit yang cukup gitu ya, under 2 miliar, kita bisa dapat sebuah mobil Porsche dengan looks yang sangat ganteng sekali. Jadi ibaratkan kalian ngumpul reuni temen SMA, temen SMP gitu. Naiknya apa? Naiknya Porsche, asik. Oke, itu aja dari Auto Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Gue kalau naik mobil begini, review harus pakai baju Auto Max, bro. Kenapa ya, Pak? Kalau nggak pakai, gue pakai baju biasa gitu ya, ntar tiba-tiba ada yang motong foto gue gitu, terus masukin Bambang siapa kek, pakai buat MLM, sebel banget gue. Suka banget ngeliatin lampu belakangnya. Itu kenapa ada tripod di situ? Ambil Pak. Jadi nggak ada ban serepnya di belakang. Di sini, cara bukanya gimana ya? Dia sudah pakai transmisi dari PDK, Porsche Double Kupplung.